Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul hasanat wa bi mannihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Nahmaduhu subhanahu ala alaihi wa nashkuruhu ala imtinanihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma ala hilmika ba'da qudratik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba'. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu ajilahu wa ajilahu ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dzalika ya rabbal alamin. Allahumma ihfazna wa ihfaz ma ma'ana wa sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma rizqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini walaupun cuaca kurang bersahabat, kita tetap datang ke masjid untuk memakmurkan, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan amal saleh kita dengan menghadiri majelis ilmu, mentadabburi firman-firman-Nya yang merupakan pedoman hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita dalam mengkaji Al-Qur'an untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, insyaallah. Bagi jamaah sekalian, insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di tadabbur surah An-Nisa. Pada pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas di urutan ayat 171 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ayat ini kita sudah kaji pertemuan sebelumnya. Insyaallah malam hari ini kita akan sempurnakan. Saya review sedikit apa yang kita sudah ambil sebelumnya dan kita lanjutkan dengan pelajaran yang menjadi ibrah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi ayat ini jamaah sekalian mengkhitab atau mengajak berbicara kepada kalangan ahlul kitab, wabil khusus orang-orang Nasrani yang telah menempatkan Isa ibnu Maryam di tempat yang lebih dari yang semestinya, di mana dalam akidah Nasraniyah mereka menjadikan Al-Masih Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan, ya. Dan ini adalah sebuah hal yang melampaui batas. Makanya di sini Allah menegur, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, orang-orang Nasrani, jangan kalian berlebih-lebihan melampaui batas dalam agama kalian, ya. Nah, di sini saya sudah jelaskan sebelumnya pengertian ghulu itu, dan ghulu itu terbagi dua. Ada ghulu i'tiqadi, ada ghulu amali, ya. Berlebih-lebihan pada sisi akidah, keyakinan, dan ini yang berbahaya. Kita sudah bahas, ya, karena menyentuh kepada masalah-masalah tauhid, ya, menodai tauhid, itu bisa mencederai iman,
ya, membuat orang itu bahkan keluar dari wilayah iman. Kemudian ada ghulu amali yang sifatnya praktis begitu ya, yang dipraktekkan begitu ya. Seperti yang saya sebutkan, contoh di zaman Rasulullah SAW ada segolongan sahabat yang ketika mencari tahu tentang ibadah Nabi SAW dari keluarganya, mereka menganggap bahwa ibadah Nabi itu tidak harus lebih dari kita, ya. Maksudnya kalau ibadah Rasulullah seperti itu karena Rasulullah sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Jadi kita itu harus lebih dari Nabi. Ya. Maka di antara mereka ada yang mengatakan kalau begitu saya akan sholat sepanjang malam, tidak akan tidur. Yang satunya lagi mengatakan saya akan puasa dan tidak akan pernah berbuka. Setiap hari saya akan puasa, dan ada yang mengatakan dan saya akan konsentrasi ibadah dan tidak mau menikah. Ya. Nah, ini ghulu yang sifatnya amali, dan itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika mendengar informasi itu, Rasulullah mengatakan, "Ala wa inni atqakum lillahi wa akhsyah." Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan orang yang paling takut kepadanya. Ya, walakinnani aqumu anamu wa aqum. Saya ini di malam hari saya tidur, saya juga qiyamul lail. Saya tidak qiyam sepanjang malam. Ya. Wa asumu wa uftir, saya juga biasa puasa tapi saya juga berbuka, ya. Saya tidak puasa terus-terus, ya. Wa tazawwajun nisa, dan saya juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku, ya. Nah, sedikit ada saya tambahkan di sini jamaah sekalian yang berkaitan dengan ghulu amal yang sifatnya amal, ya. Berlebih-lebihan dari yang sifatnya amal. Ketika seseorang itu suka bertanya sesuatu yang tidak penting, ya, sesuatu yang tidak perlu, ya. Ini penjelasan para ulama. Ini juga dibenci dalam agama, ya. Jadi kalau bertanya yang memang penting, ya. Kita mencari sesuatu yang memang diperlukan dan penting, begitu ya. Contohnya ada di zaman Rasulullah SAW, sebagaimana dalam riwayat hadis, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang kewajiban berhaji, ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, "Furidu alaikum hajja baitihil haram." Telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, gitu ya. Waktu itu ada seorang sahabat yang hadir di majelis itu bertanya kepada Nabi, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah haji ini diwajibkan kepada kita, kepada kami kaum muslim setiap tahun? Jadi ini Rasulullah sudah katakan bahwa diwajibkan kepada kalian melaksanakan ibadah haji satu kali, begitu ya. Maksudnya Nabi sudah jelaskan begitu ya. Ini ada sahabat ini Makutanas, dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah diwajibkan kepada kami ini setiap tahun ibadah haji itu?" Itu Nabi pura-pura tidak dengar pertanyaan orang ini, karena Rasulullah tentu punya maksud, khawatir kalau ada sahabat yang bertanya itu nanti betul-betul diwajibkan setiap tahun. Tapi ini sahabat, dia ulang lagi pertanyaannya. "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun ini ibadah haji ini diwajibkan ya Rasul, diperintahkan ya Rasulullah? Ya, sampai Nabi masih berpaling begitu, tidak mau nabati-bati ini jawaban. Dia tidak mau merespon pertanyaan orang ini. Nanti setelah yang ketiga Rasulullah SAW mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau saya jawab pertanyaanmu ini dan saya mengatakan iya, maka itu menjadi wajib, wala mastata'tum, kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Jadi kalau sudah diperintahkan jelasmi itu, jangan lagi tanya berapa kali, setiap tahun kah, begitu ya. Kalau sudah jelasmi perintahnya, laksanakan saja seperti itu, ya. Karena nanti akhirnya memberatkan, begitu ya, seperti pertanyaannya Bani Israel kepada Nabi Musa ketika Allah memerintahkan Nabi Musa, sampaikan kepada kaummu itu, "Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah."
Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Ya. Mereka tidak puas dengan perintah itu, bertanya lagi kepada Nabi Musa, ya, bagaimana warnanya itu sapi yang kita diminta memotongnya, ya. Turunlah wahyu bahwa sapi yang warna begini, begitu ya. Kemudian dia tanya lagi, yang bagaimana lagi ciri khasnya itu sapi itu, dikasih tahu warnanya, nah tanya lagi yang lain, ya. Sampai-sampai diberitahu kepada mereka detail sifat dari sapi itu, dan akhirnya mereka setengah mati cari kriteria sapi yang mereka tanyakan sendiri. Ya. Ini yang tidak dalam agama itu tidak disukai, ya, bertanya sesuatu yang semestinya tidak perlu ditanyakan. Ya, karena jelasnya sebenarnya seandainya Bani Israel itu, kalau kata para ahli tafsir, ketika bercerita tentang kisah itu, cukup ketika Nabi Musa mengatakan Allah memerintahkan kalian menyembelih seekor sapi, ya, langsung mereka laksanakan sapi yang mana saja, lebih mudah urusannya, begitu ya. Tidak dia tanya warnanya, tidak tanya umurnya, ciri khasnya dan segala macamnya. Akhirnya itu menyulitkan mereka sendiri, ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian juga contoh yang lain, ya, itu di zaman ini pertanyaan yang tidak perlu, begitu ya. Ada seorang ulama ditanya, ya Imam, ini agak unik ini. Dia bertanya, kalau iblis itu punya pasangan, siapa namanya pasangannya iblis? Tiga senah. Ya, bertanya lagi, siapa namanya istrinya itu iblis? Ya. Nah, ini sang ulama ini cerdas dia tidak mau menyinggung perasaan ini orang ini, dan bilang, oh ya tapi kebetulan saya tidak hadiri walimahnya waktunya menikah, jadi aku tahu juga namanya. Ya, saya tidak hadiri ketika iblis ini menikah dengan istrinya, jadi saya tidak itu istrinya senegaro senaro bainin orang iblis. Ya, saya tidak tahu namanya siapa. Ya, pertanyaan yang tidak perlu, begitu ya, pertanyaan yang tidak perlu. Sama juga di zaman Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah ini lagi ngajar fikih, begitu ya, ngajar bab puasa, ya. Ya, rukun puasa, begitu ya, adab-adab puasa, begitu ya. Nah, ketika dia mengajar itu tiba-tiba ada orang masuk, begitu masuk. Ini orang ini berjenggot putih, kelihatan sudah berumur, begitu ya. Bajunya juga baju yang bersih, begitu ya. Dia duduk di majelis itu, begitu ya. Biasa kalau Imam Abu Hanifah itu biasa dia kalau letih mengajar, dia istilahnya kadang-kadang dia julurkan kakinya, begitu ya. Ya, pegal kakinya biasa dia julurkan ketika dia mengajar, begitu ya. Nah, begitu orang ini masuk, ini orang ini tidak dia kenal, ini orang ini dia tidak kenal sebelumnya. Dia langsung memperbaiki duduknya, begitu ya. Kenapa dia cengi tanah? Ya, karena orang ini dia hormati, ini orang, begitu ya, ikut dalam majelisnya, ya. Sementara orangnya juga sudah berumur. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah itu dia lanjutkan lagi penyampaiannya, begitu ya, kajian fikih puasanya, begitu. Nah, tiba-tiba orang ini bertanya, ya Imam, ya, karena waktu itu Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang bahwa kita harus puasa tepat waktu, buka tepat waktu, begitu disunnahkan, begitu tiba waktunya kita harus buka, begitu ya, jangan ditunda-tunda, gitu ya. Nah, orang ini tiba-tiba angkat tangan, ya, dia bilang, ya Imam, bagaimana kira-kira kalau Anda tadi menjelaskan bahwa itu kita buka itu ketika matahari sudah terbenam, masuk waktu maghrib, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau matahari tidaklah terbenam? Bagaimana kira-kira kalau matahari itu tidak terbenam? Bagaimana? Buka itu bagaimana ini? Nah, tidak terbenam matahari. Ya, langsung Abu Hanifah tersenyum. Abu Hanifah waktu itu tersenyum kemudian mengatakan, "Fal yamudda Abu Hanifah rijlaihi." Kalau begitu ya, ini pertanyaan orang ini berarti orang yang tidak paham, begitu ya. Masa ada pertanyaan bagaimana kalau matahari tidak terbenam? Ya. Kalau begitu saya kembali selonjorkan kakiku. Saya tadi hormati ini orang, ternyata dia bukan orang yang paham, begitu ya, bukan orang yang mengerti. Itu pertanyaan begitu tidak pantas sebenarnya, tidak perlu kita menanyakan hukumnya bagaimana kalau matahari tidak terbenam, bagaimana bukata ini, ya. Jadi
kadang-kadang ada orang tertentu itu yang dia menyibukkan dirinya pada sesuatu yang tidak penting dalam agama. Itu dilarang, itu termasuk juga dalam bab ini, berlebih-lebihan dia. Ya. Jadi mencari tahu sesuatu yang tidak penting. Padahal sebenarnya banyak hal yang lebih penting untuk kita cari tahu. Ya. Nah, saya jadi teringat kisahnya kaum Syiah ya. Harura begitu ya. Khawarij, kisahnya Khawarij ya. Jadi ada sekelompok orang Khawarij ya. Itu datang bertanya kepada seorang ulama. Gitu ya. Ini kaum Khawarij ini orang yang membunuh Ali, Imam Ali karramallahu wajhah ya. Kemudian juga menjadi penyebab terbunuhnya Husain, putranya Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada seorang ulama, dia bertanya, apa pertanyaannya? Dia bertanya, apa hukumnya membunuh nyamuk? Apa hukumnya membunuh nyamuk? Ya. Nah, sementara ini Khawarij ini, orang yang mengalirkan darahnya Imam Ali dan mengalirkan darahnya cucu Rasulullah Husain. Ya. Jadi sang alim ini heran, bilangnya, tidak malu itu bertanya begitu. Tanya hukumnya membunuh nyamuk, nah yang golongan Anda itu yang membunuh cucu Rasulullah, Anda tidak permasalahkan Husain. Ya. Darahnya Imam Ali juga mengalir, gugur itu sebagai syahid. Anda tidak tanyakan bagaimana hukumnya itu. Yang Anda tanyakan bagaimana hukumnya membunuh nyamuk. Ya. Artinya ada orang-orang atau golongan tertentu atau pihak-pihak tertentu yang prioritasnya kacau. Jadi hukum-hukum yang kecil-kecil itu disibukkan pada hukum-hukum yang kecil. Ya, akhirnya hal-hal yang jauh lebih penting itu terlupakan. Ini juga sikap yang salah dalam beragama. Ya. Sama juga orang itu yang sibuk masalah-masalah khilafiyah, gitu ya. Sibuk masalah-masalah khilafiyah, ya. Jahar basmalah tidak jahar basmalah, bid'ah maulid tidak maulid, begitu ya. Isra Mi'raj bid'ah tidak bid'ah. Jadi sibuknya masalah-masalah yang begitu, artinya umat ini berpecah. Ya. Jadi sibuk pada perkara-perkara khilafiyah. Yang itu masalah khilafiyah itu tidak akan selesai sampai hari kiamat. Tidak ada selesainya itu kalau masalah khilafiyah mau dibahas. Yang mana yang lebih benar dalilnya, lebih kuat dalilnya itu yang jahar basmalah tidak jahar basmalah itu sampai hari kiamat tidak bakalan selesai kalau mau dibahas itu. Ya. Yang mana yang maulid bid'ah tidak bid'ah itu tidak akan selesai sampai hari kiamat itu. Ya. Kalau kita sibukkan diri kita pada perkara-perkara yang seperti itu, akhirnya umat ini energinya habis pada hal-hal yang akhirnya tidak strategis, ya. Persatuan umat itu akhirnya menjadi semakin menjauh. Kalau kita justru yang khilafiyah yang selalu kita kedepankan. Ya. Yang ada justru orang saling membenci, saling menyalah-nyalahkan dan seterusnya. Padahal ini perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah, ya. Artinya, ya biarkanlah orang itu menjalankan apa yang menjadi hal yang dia yakini selama itu bukan kesesatan. Ya, selama itu bukan kesesatan, ya istilahnya betul-betul melanggar syariah yang disepakati oleh seluruh ulama, itu namanya ya harus kita ingkari. Tapi kalau sesuatu yang khilafiyah, ya itu harus kita mengatakan la ingkara fil masailil khilafiyah. Tidak boleh kita mengingkari perkara-perkara yang sifatnya itu khilafiyah, diperdebatkan. Ya, diperdebatkan itu akhirnya energi kita habis pada perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu itu energi kita di situ semua, gitu ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita perlu dalam hal ini selalu menyibukkan diri kita pada hal-hal yang sifatnya strategis dan penting dalam agama kita. Ya. Sehingga kita tidak jatuh pada perkara-perkara yang sifatnya itu akhirnya menjurus kepada hal-hal yang tidak produktif, ya, hal-hal yang tidak produktif. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu dikirimi tulisan oleh kawan begitu ya. Di situ dikatakan bahwa itu di bulan
di bulan Rabiul Awal, bukannya orang sibuk itu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sibuk berdebat, ya, bid'ah tidak bid'ahkah, boleh tidak bolehkah, sibuk di judul itu, kurangi salawatnya, kurangi baca sirahnya, ya, sibuk di judul itu. Nah, ini juga masalah sebenarnya juga itu, ya. Maka jalankanlah apa yang menjadi keyakinan kita dan jangan mudah menyalahkan orang lain. Itu yang paling elegan. Ya, kalau judul-judul khilafiyah, ya, jangan kita ngotot bahwa pokoknya saya yang paling benar, itu salah itu. Itu nanti energi umat itu habis. Kalau kita ini selalu berhadap-hadapan. Ya, jalankan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kalau itu yang kita jalankan, jangan paksa orang mengikuti keyakinan kita, gitu ya. Jangan paksa orang, biarkan orang itu menjalankan apa yang dia yakini selama itu bukan perkara yang jelas-jelas kesesatannya, ya, bukan kemusyrikan, bukan hal-hal yang mengarah kepada penodaan agama dan seterusnya, maka itu masuk dalam wilayah khilafiyah. Dan agama kita, jamaah sekalian rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa masalah-masalah dalam agama kita yang disepakati itu jumlahnya sedikit jumlah rakaat salat begitu ya, itu sepakat begitu ya. Tapi banyak hal yang sifatnya teknis itu jauh lebih banyak, itu sifatnya khilafiyah. Kalau wilayahnya khilafiyah, kita perlu untuk saling berlapang dada, ya. Saya punya dalil, yang lain juga punya dalil, ya masing-masing dengan dalilnya. Tidak usahlah kita selalu berkonfrontasi, ya, karena sudah cukup ini perpecahan umat ini, sudah cukup, ya. Jangan lagi dipertajam, ya. Hanya timbul hal-hal yang tidak kita kehendaki. Nah, baik jamaah sekalian rahimakumullah, itu tambahan dari judul ini, ya. Kita kembali ke laptop, ke judul kita, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung ini orang-orang Nasrani, ya, jangan berlebih-lebihan dalam menempatkan Isa ibnu Maryam, ya. Dan jangan angkat dirinya di Al-Masih ini lebih dari porsinya Abdullah wa Rasuluh, ya, hamba Allah dan Rasulnya, ya. Maka di sini dikatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama huwa ilahun wahidun. Allah itu Tuhan yang esa, ya. Dan ini juga yang dibawa oleh Nabi Isa, ya. Intahu wala taqulu salasa, intahu khairal lakum, ya. Jangan bilang Tuhan itu 3, ya. Berhentilah, itu lebih baik bagi kalian, ya. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci Allah, ya, dari dia memiliki anak, ya. Allah tidak berketurunan, ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan cukuplah Allah menjadi pembela. Di sini Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan mengatakan Allah yang menjadi pembela. Allah pemilik alam raya ini, ya. Jangan sampai kita salah dalam menempatkan Allah dan para rasulnya, gitu ya. Jadi tempatkanlah Allah itu sesuai dengan tempatnya, dan tempatkanlah para nabi itu sesuai dengan tempatnya, karena Allah penguasa dan pemilik seluruh apa yang ada di alam raya ini, ya. Artinya di sini sebenarnya pernyataan yang sekaligus mengandung ancaman, ya. Kalau kita salah-salah menempatkan Allah dalam bab akidah, itu akibatnya berat, ya. Akibatnya berat, ya. Kenapa? Karena kalau akidah bermasalah, kita mensyarikatkan Allah, kita musyrik, ya. Memberikan hak Allah kepada makhluk. Ini kan ceritanya ini kaum Nasrani, dia memberikan hak Allah itu kepada makhluk. Itu kan hakikat kemusyrikan begitu. Kalau hak yang semestinya diberikan kepada Allah dikasih tongi makhluk, kan cuma Allah yang berhak disembah, ya. Allah yang berhak dimintai pertolongan, ya. Kita berharap kepada Allah, tidak minta ke kuburan, tidak minta ke kemana-kemana begitu, ya.
Cuma Allah yang kita mintai. Ya. Itu wilayahnya Allah, wilayahnya Tuhan. Jangan berikan kepada makhluk. Tidak boleh. Ya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa yang mensyirikatkan Allah, maka Allah akan mengharamkan untuknya surga. Ini kan akibatnya luar biasa ini. Kalau kita sudah menyentuh wilayah kemusyrikan, ya, lebih-lebih ini ya, menjadikan seorang nabi itu, ya, hamba Allah menjadi Tuhan, ya, itu kemusyrikan yang nyata. Ya, kalau orang mati di atas kemusyrikan itu, faqad harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan untuknya surga. Ini kan istilahnya tidak butuh lagi penafsiran, ya. Ketika Allah mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa yang mensekutukan Allah, ya, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, maka Allah haramkan untuknya surga. Jadi pernyataan di sini, pernyataan Allah Subhanahu wa taala, Dia yang memiliki langit dan bumi, ya. Dia pemilik alam raya ini, Dia penguasa tunggal, begitu ya. Jadi kalau Allah murka, salah satu sebab Allah murka itu karena disekutukan, begitu ya. Ya. Dan cukup kalau Allah menjadi pembela, begitu ya. Jadi kalau Allah sudah murka, Allah sudah tidak mau membela, siapa lagi akan mau membela? Itu maksudnya kenapa Allah menutup firman-Nya ini dengan kata-kata seperti ini. Ya. Jangan sampai kita salah dalam bab tauhid, ya. Karena itu akibatnya sangat fatal, ya. Bahkan secara khusus Allah mengatakan intahu khairal lakum. Berhenti. Jangan lakukan itu. Ya. Ini cuma di bab ini Allah Subhanahu wa taala secara tegas ya dalam Al-Qur'an mengatakan intahu khairal lakum, ya. Ya. Salah satunya itu di bab kemusyrikan, ya. Ya. Yang lainnya itu di bab pengharaman khamar, ya. Pengharaman khamar dan judi itu, ya. Allah mengatakan pantahu, ya. Rizum min amali syaitani fajtanibuhu, ya. Itu yang namanya judi, khamar, ya. Meramal nasib, ya. Itu adalah kotoran dari perbuatan syaitan, maka jauhilah, ya. Jelas begitu, ya. Sama juga di bab ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan jangan sampai kalian menempatkan makhluk itu setara dengan Tuhan, setara dengan Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak Allah itu kepada makhluk. Ini mengundang murka Allah dan menyebabkan seorang hamba itu diharamkan untuknya surga. Faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu nar, ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, di ayat berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, la yastankifa al-masihu Isa al-masihu ay yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Ya. Tidak akan pernah enggan, ya, Al-Masih Isa, ya, Nabiullah Isa itu tidak akan pernah enggan untuk menjadi hamba Allah. Jadi ini ayat ini jamaah sekalian bantahan yang tegas kepada pihak-pihak atau golongan yang menuhankan Isa alaihissalam. Ya. Bagaimana kalian mau menyembah Isa sementara Isa itu dia menyembah Allah? Dia tidak pernah bosan untuk tunduk sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya kalian ini menyembah Isa? Mengangkatnya menjadi Tuhan, sedangkan Nabi Isa sendiri dia sujud kepada Allah, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walal malaikatul muqarrabun. Ya. Tidak juga para malaikatnya, ya. Malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu dari cahaya, mereka juga tidak pernah bosan menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga bantahan ya, orang-orang yang mengangkat manusia menjadi Tuhan. Jangankan manusia, malaikat saja yang lebih mulia dari manusia, ya, yang Allah ciptakan tidak pernah bermaksiat, begitu ya, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Kenapa manusia yang mengangkat manusia yang lainnya menjadi Tuhan? Malaikat saja tunduk kepada Allah, dia menyembah tidak pernah bosan. Jadi penegasan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Isa alaihissalam tidak pernah enggan dia dan tidak pernah sombong dia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah dia membanggakan dirinya gitu ya. Dan dia selalu menyatakan bahwa ana abdullah. Saya ini hamba Allah. Ya, tidak pernah saya mengajak kalian untuk menjadikanku lebih dari apa yang Allah tempatkan untukku, bahwa saya cuma hamba Allah dan utusannya. Cuma itu, sebatas itu saja. Ya. Ya. Ada juga seorang ulama memberikan statement ya, bagaimana ceritanya itu Isa alaihissalam dijadikan Tuhan menurut versi kalian, dan dalam sejarah juga kalian catat begitu ya, kalian baca, sekalian pelajari, ketika Tuhan itu disalib begitu ya, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kalau menurut versi kalian ya begitu ya. Ya. Ini ceritanya bahwa betul-betul yang disalib itu adalah Isa, Yesus yang disalib begitu ya. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya? Ya. Jadi ketika seorang hamba itu menggunakan nalarnya begitu ya, menggunakan pikirannya dengan baik begitu, dia akan menemukan fakta-fakta kebenaran. Oh, memang tidak bisa itu manusia diangkat menjadi Tuhan, karena dirinya saja tidak bisa dia bela. Kenapa kita mengangkatnya menjadi Tuhan yang kita sembah? Nah, dia saja menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita yang menyembah dia? Ya. Jadi itu bantahan yang luar biasa ya, yang menjadi alasan kuat bahwa memang yang namanya memberikan hak Allah kepada makhluk itu adalah sebuah penyimpangan begitu ya, keyakinan yang tidak benar ya. Dan itu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Isa alaihissalam, kemudian para malaikat tidak pernah enggan, tidak pernah bosan, tidak pernah sombong untuk tunduk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menyembah yang lainnya begitu ya. Wa may yastankib an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. Siapa yang enggan ya, tidak mau menyembah Allah, bosan menyembah Allah, congkak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ujungnya mereka akan dikembalikan semuanya kepada Allah. Ya. Semuanya ujungnya muaranya dikembalikan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan pada saatnya nanti mereka akan menghadapi hisab dan auditnya Allah. Bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai hamba di dunia. Ya. Karena ada juga pihak-pihak atau golongan orang-orang tertentu yang dilanda penyakit kecongkakan, kesombongan. Ya. Ini Fir'aun dan pengikutnya, orang-orang yang semisalnya begitu ya, yang menganggap dirinya segala-galanya begitu ya, segala-galanya di alam raya ini kembali kepada dia begitu, ya, sampai dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan begitu ya. Orang-orang yang ateis mengatakan tidak ada Tuhan itu, ya, ini alam raya ini ada begitu saja. Jadi dalam kehidupan ini mau tak kalau mau hidup. Ya, orang-orang seperti itu semuanya nanti akan fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Orang-orang seperti itu juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan selama hidupnya di dunia. Insyaallah nanti kita lanjutkan, waktunya habis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari kemusyrikan, menguatkan akidah kita, dan selalulah kita belajar Al-Quran supaya kita mendapatkan cahayanya, bimbingannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kehidupan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.